Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Bang Novel Bamukmin, salah seorang petinggi pengurus FPI sekaligus juga pengurus Gerakan 212. Beliau juga selalu tampil di media-media TV nasional maupun lokal untuk menjelaskan tentang FPI Gerakan 212, termasuk juga pada kesempatan kali ini dikonfirmasi, diwawancarai terkait dengan kronologi sebenarnya bentrokan antara FPI dengan PWI di Pemalang, Jawa Tengah beberapa waktu silam menyangkut tentang ceramah Habib Rizik yang sebagian masyarakat Pemalang menolak untuk tidak menghadirkan atau tidak menginginkan kehadiran Habib Rizik di kota Pemalang. Hingga kemudian terjadi bentrokan yang luar biasa, ada sekitar 15 korban dari kedua belah pihak, yaitu PWILS dengan FPI yang sampai mengakibatkan benturan fisik berdarah-darah. Bang Novel Bamukmin mendukung FPI karena memang beliau berada di dalam gerakan FPI sehingga menyalahkan PWILS. Beliau menjelaskan asal muasal terjadinya bentrokan itu, penolakan pengajian Habib Rizik sebenarnya dimotori oleh gerakan adanya pembatalan nasab, yaitu beliau tidak segan-segan menyebut kajian Kiai Haji Imaduddin walaupun beliau menyebutkan sebagai Kiai Imad bin Sarman ya. Nah, sehingga dengan adanya gerakan pembatalan nasab berujung terhadap sebuah organisasi PWI kemudian menolak seluruh pengajian-pengajian yang pengajian itu ada Habibnya. Bahkan ceramah Habib di tengah-tengah masyarakat tidak diinginkan oleh sebuah kelompok yang bernama PWILS atau Gerakan Pembatal Nasab yang dimotori oleh Kiai Imad. Ini narasi yang disampaikan oleh Bang Novel Bamukmin. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak langsung penjelasan dan keterangan apa aja bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi di Kota Pemalang versi. Nah, ini sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah versi petinggi FPI atau organisasi Gerakan 212, yaitu Bang Novel Bamukmin versinya beliau. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Jadi memang ini sebenarnya kejadian ini sudah berlarut-larut ya. Sebelumnya sudah 2 tahun setengah kita berseteru dengan adanya pembentukan PWILS. Jadi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Di antara kejadian-kejadian pangkal tolaknya inti daripada permasalahan adalah masalah nasab. Nah, masalah nasab, debat demi debat, dialog demi dialog, kita sudah tempuh. Bahkan terakhir kami dari Spirit 212 yang melengkupi daripada Spirit 21 ada FPI, ada Persada 212, kemudian juga ada GNPF Ulama. Itu semuanya sudah sepakat bahwa permasalahan ini sudah selesai. Karena kita buat buku 574 halaman yang sudah menuntaskan permasalahan yang selama ini diributkan oleh mereka. Nah, bahasan ilmiah daripada Imaduddin bin Sarman yang mengklaim sebagai Imaduddin Usman itu sudah selesai. Karena kajian ilmiah, tesisnya Imaduddin, kita sudah balas juga dengan antitesis. Artinya sudah selesai ilmiah, pembahasan ilmiah kita selesaikan lewat pembahasan ilmiah. Jadi ini sudah selesai dan cuman memang ada keinginan yang lebih yang PWI ini ingin ternyata bukan sekedar bahasan ilmiah dan terus menebarkan kebencian, memprovokasi sampai melibatkan Roma Irama yang ikut campur, yang artis dangdut tahu-tahu bisa ikut campur urusan masalah nasab. Masalah nasab ini masalah adalah yang bersangkutan yang lebih tahu. Masalah dengan Balwi, Balwi itu yang lebih tahu. Gitu. Jangan orang lain ikut campur karena mereka akan bertanggung jawab. Mereka nggak bakalan ingin yaitu untuk melakukan apa yang memanipulasi data. Mereka data sudah ada, sudah dijelaskan, tapi memang ada ambisi yang sepertinya sudah TSMB, terstruktur, sistematis, masif dan brutal ternyata.
Akhirnya apa yang terjadi? Ketika puncaknya Habib Rizik ingin keliling dakwah yang kemarin itu di Jawa Tengah. Ada di Pemalang, yang malam ini seharusnya juga ada di Cilacap, tapi malam ini digantikan oleh Ustadz Awid sebagai Ketua Mahkamah Front dan digantikan juga oleh mantunya Habib Rizik, yaitu Habib Muhammad Alatas yang sebagai Ketum FPI malam ini. Karena Habib Rizik juga capek, lelah, karena akan konsentrasi mau kunjungan ke daerah Sumatera atau di luar Jawa, safari dakwah di luar Jawa. Nah, kejadiannya semalam, kejadiannya semalam. Jadi mereka PWI sudah merencanakan jauh-jauh hari dengan adanya jadwal daripada Imam Besar Habib Rizik Sihab, mereka ingin mengganggu, membubarkan panggung-panggung ceramah yang dimana FPI selama ini berceramah. Jadi ini sudah tindakan kriminal, sudah melanggar daripada Undang-Undang Dasar 1945 tentang yaitu kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Juga melanggar hak asasi manusia dan dilakukan provokasi-provokasi termasuk Roma Irama, termasuk Imat. Ini sudah masuk delik pidana. Pasal 160 KUHP ancaman 5 tahun penjara sebagai orang yang memprovokasi dengan delik formal karena ada yang terluka, karena ada hasil bentrokan itu. Ini bisa masuk pidana. Karena mereka yang menyerang. Jadi Habib Rizik datang ke acara lokasi di Pemalang itu sudah dijegat sama polisi. Nah, oknum-oknum polisi ini nggak boleh Habib Rizik lewat depan panggung, tapi disuruh lewat belakang panggung. Nah, Laskar FPI itu sudah jelas mensterilisasikan daripada kondisi untuk Habib Rizik bisa ceramah melalui depan panggung. Nah, polisi mengarahkan ke belakang panggung. Nah, ketika kita sudah masuk, Habib Rizik sudah masuk, alhamdulillah acara sudah berjalan 30 menit, Habib Rizik sudah menyampaikan ceramahnya, ternyata di belakang itu ada yang namanya PWI LS. Habib Rizik curiga ada apa polisi ini menyuruh Habib Rizik lewat belakang. Ini kan bisa terjadi benturan. Atau memang sengaja dibenturkan. Atau memang ada apa gitu. Polisi kok bisa-bisanya menyuruh Habib Rizik yang suruh berhadapan langsung dengan PWLS. Karena memang nggak ada rencana kita lewat belakang. Nah, ketika Habib Rizik berlangsung ceramah, pengamanan di mana saja, ada di depan, ada di samping, kanan kiri, di belakang. Nah, yang arah ke belakang mereka nyerang. PWILS ini nyerang. Hadir di situ satu tempat pun itu sudah memang mereka menyerang, sudah terencana. Dan mereka laksanakan perencanaan itu dan menyerang FPI lewat belakang panggung dan FPI sudah siapkan dan disitulah terjadi bentrokan. Artinya memang mereka menyerang. Nah, ini yang terjadi sampai saat ini akhirnya terjadilah apa yang terjadi, bentrokan. Dan diduga itu PWILS itu membawa senjata tajam. Karena kita banyak, ada videonya saya sudah melihat banyak yang kena korban. Saya juga klarifikasi bahwa korban saat ini yang sudah tercatat 10 orang, bukan 5 orang. Saya sudah punya catatan dan data pribadi masing-masing sudah ada. Yang korban itu ada hampir 10 orang. Satu lagi nggak jelas, belum didata. Boleh dikatakan hampir 11 orang. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita sudah menyampaikan, baik-baik di panggung Habib Rizik juga ada ceramahnya sudah menyampaikan, kita jaga kedamaian, kita kondusif, jangan terpancing. Tapi kalau sudah menyerang, kita nggak bakalan diem, masa kita nyerang didiemin. Ini haram kalau kita sudah betul-betul diserang. Ini masalah harga diri, ini masalah keamanan, ini masalah keselamatan Habib Rizik. Harus kita serang baik. Dan alhamdulillahnya FPI bisa memukul mundur PWILS. Mereka yang buat acara, mereka yang buat gara-gara, mereka yang nyerang. Alhamdulillah. Dengan kekuatan iman Islam kita dan kita menjaga kondusivitas keamanan, akhirnya bisa kita pukul mundur. Pasti ada korban karena udah terjadi bentrokan.
Hmm. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Hmm, Oke, Bang Novel izin konfirmasi tadi Abang mengatakan bahwa memang sudah disterilkan, HRS ini harusnya naik panggung melalui depan begitu Depan ya, tidak panggung. ada agenda untuk melalui pintu belakang. Lalu ketika yang mengarahkan untuk kemudian HRS ini naik panggungnya melalui belakang ini pihak mana, Bang Novel? Kepolisian. Jadi polisi ini kita bertanya ada apa Habib Rizik diarahin lewat belakang panggung. Yang di belakang panggung itu sudah memang terkonsentrasi berkumpul massa di situ PWI LS gitu. Oke, Nah, itulah yang alhamdulillah, alhamdulillah terjadi perdebatan. Yang ketua daripada Laskar Pemalang itu yang sudah mengkondisikan itu nggak menjamin keamanan Habib Rizik. Akhirnya polisi juga mengalah. Akhirnya Habib Rizik bisa lewat depan panggung dan aman. Hmm. 30 menit kita sudah berjalan, terjadi letupan-letupan ada di belakang yang mereka memang menyerang PWLS itu. Mhm. Ini untuk konfirmasi juga Bang Novel, 10 korban begitu ya yang kemudian terluka ini apakah seluruhnya juga terdata merupakan bagian dari FPI begitu? Jadi kalau dengan FPI itu kita melihat yang tercatat ada 5, namun yang kita dapat catatan dari PWI itu ada 10. Hmm. Nah, 10, tapi mereka korban boleh dikatakan hanya karena kan berupa luka sambitan. Tapi kalau FPI korban itu ada karena senjata tajam. Mhm. Oke, kalau dari tadi sempat dikatakan oleh Bang Novel bahwa ini dari pihak FPI juga sudah melihat dari awal ada pengondisian dari Iya. PWYLS, artinya Eh, sebelum HRS kemudian naik ke panggung dan ceramah di Pemalang ini dari pihak FPI juga sudah menyiapkan diri kalau iya. mungkin PWYLS ini akan datang begitu, Bang. Memang dia memang datang, memang datang. Jadi kita udah melakukan pelaporan kepada polisi dan mereka juga sudah membuat video-video mereka akan datang. Jadi Hmm. video-videonya ada, mereka mengancam kita, mereka akan datang. Kita diancam gitu nggak bakalan mundur, justru kita akan maju. Memang ancaman itu udah ada. Jadi memang ada provokasi. Nah, ini harus diselesaikan masalah hukum. Imat harus bertanggung jawab, Roma Irama bertanggung jawab, Abbas Buntet harus bertanggung jawab, Fuad Pleret harus bertanggung jawab. Yang memang Fuad kemarin juga sudah mengkondisikan itu sangat-sangat betul-betul Indonesia ini dibuat berpecah belah dengan menghina guru tua, pendiri Madrasah Al-Herot yang sudah 1.300 bahkan 1.700 madrasahnya berdiri di seluruh Indonesia dihina, dikatakan monyet. Itu sudah kemarin udah mau meletus. Cuman nggak terjadi letusan. Akhirnya si Puat Peleret minta maaf dan disampaikan langsung ke Palu, Sulawesi sekitarnya itu sudah digelar hukum adat. Hmm. Nah, artinya kan ternyata nggak selesai, ternyata justru malah meruncing di belakang Fuad Pleret ini terus karena mereka membentuk laskar, karena mereka membentuk pasukan yang memang ingin membubarkan pengajian. Kita nggak pernah bubarkan pengajian dimanapun. Silahkan mereka mau bikin pelantikan ataupun mereka melakukan apa namanya pengajian. Kita nggak ganggu pengajian. Ini pengajian Habib, apa yang disampaikan Habib Rizik adalah jelas FPI itu pelayan umat, penegak syariat, pembela Pancasila. Kita yang terdepan dari masalah masalah aksi kemanusiaan, siapa yang bisa menandingin FPI? Dari mulai Aceh itu 1.300 FPI berbulan-bulan bahkan setahun FPI bersama masyarakat Aceh. Begitu juga setiap kondisi-kondisi yang ada dimanapun bencana FPI paling terdahulu. Tapi PWI tidak melakukan itu, justru melakukan memecah belah umat untuk mengusir, untuk membubarkan pengajian. Jadi ini saya menduga ini gerakan PKI gaya baru yang ditunggangi memang oleh orang-orang PKI yang memang ya boleh dikatakan sangat rentan sejarah dari dulu. Jawa Tengah itu memang sangat rentan dengan bahaya laten komunisme. Mungkin ini anak-anak PKI yang bangkit membawa kedok PWI perjuangan Wali Songo ini. Padahal kita menjunjung tinggi Wali Songo. Tapi perbuatan mereka tidak mencerminkan adalah pribadi-pribadi Wali Songo yang mengedepankan dakwah, yang mengajak perdamaian, yang menjaga persaudaraan. Itu mereka hanya membuat kedok, membawa-bawa nama Wali Songo untuk kepentingan politik busuk, kepentingan politik PKI.
Yang diduga di belakang adalah oligarki-oligarki busuk yang telah membiayai daripada acara-acara mereka. Mhm. Oke, Bang Novel, Bang Mukmin izin setelah insiden ini begitu ya, bagaimana kemudian kondisi dari Habib Rizik Syihab? Alhamdulillah Habib Rizik Syihab sambat ini membesar kita sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Cuman malam ini yang harus hadir di Cilacap karena memang sebelumnya kondisi beliau juga kurang begitu fit, yang mereka harus istirahat karena harus ada safari dakwah lanjutan. Jumat besok beliau sudah bersafari dakwah lagi, Mhm. tapi bukan di Pulau Jawa gitu. Oke, artinya tidak jadinya Habib Rizik untuk kemudian ceramah ya buntut adanya bentrokan yang terjadi dengan PWLS ini, Bang Novel. Belum tentu juga, belum tentu juga karena apa? Memang kondisi Habib Rizik yang mungkin terlalu lelah karena sebelumnya safari dakwah di Jawa Timur aman-aman saja, safari dakwah di Aceh keliling. Habib Rizik ini memang kecapean daripada safari dakwahnya begitu. Oke, baik. Setelah ini kan pasti ada antisipasi juga yang dibuat begitu ya oleh Persada 212 atau FPI dalam hal ini, Bang Novel. Apakah kemudian ada langkah-langkah lanjutan setelah adanya bentrokan PWLS ini agar kemudian mungkin aktivitas-aktivitas dari PWLS ini juga terpantau oleh FPI agar kemudian tidak ada bentrokan lagi di kemudian hari? Ya, jadi kita memang nggak pernah cari musuh. Kita nggak pernah mengganggu pengajian manapun. Kecuali sudah ada kesepakatan ulama seperti kasus penistaan agama yang sudah difatwa oleh MUI, yaitu Ahmadiyah. Itu kan ada yang memang difatwakan tahun 2005 nomor 5 bahwa Ahmadiyah sesat. Ya kita pasti akan mendukung upaya pemerintah melalui MUI. Kita akan menjalankan daripada menjaga daripada syariat Islam jangan ternodai. Jadi itu ataupun ada aliran-aliran sesat lain atau penista-penista agama yang kita sudah koordinasi dengan MUI, koordinasi dengan kepolisian, itu kita jalanin untuk apa? Menjaga akidah umat. Nah, ke depan mereka PWI melakukan pengajian ataupun apapun selama mereka dalam isi kontennya, isi daripada ceramahnya tidak memprovokasi, tidak memfitnah, menjelek-jelekan, mengadu domba ulama dan habaib, kita silahkan. Tapi kalau sudah mereka memprovokasi terus, terutama di media. Saya pemantau media, saya penggiat media yang memang lebih banyak memantau media. Itu saya tahu betul provokasi demi provokasi satu per satu. Saya sudah tahu siapa itu di balik dalangnya, di belakangnya ini yang memang ingin mengambil kepentingan sesaat untuk Hmm. golongan kelompok mereka yang memang ditujukan sebenarnya adalah untuk menggembosi kepentingan politik di 2024 yang mana daripada 212 ini disorot karena memang luar biasa pengaruhnya kuat, bisa menghadirkan jutaan massa. Ada orang yang memang sangat terganggu dengan kebersamaan kita, persatuan kita, karena kita dikumpulkan semua. Karena 212 itu wujud daripada Islam Islam rahmatan lil alamin yang semua dikumpulkan berbagai ormas, berbagai partai, berbagai daripada suku, budaya, bangsa, mazhab, aliran semua disatukan dengan damai. Kita sudah telah melaksanakan hajatan yang begitu besar yang nggak mungkin terjadi lagi. Wallahu alam, saya nggak mungkin terjadi lagi yang hanya di Indonesia dengan komando Habib Rizik itu bisa menghadirkan 2018 13 juta orang. Spirit 212 yang memang harus digemboskan oleh orang-orang yang ingin perjuangan Islam dihidupkan. Mereka ini mengisukan yaitu isu rasis, isu daripada SARA. Mereka ingin memainkan isu-isu SARA karena saya sudah punya videonya. Mereka ini mengkelompok-kelompokkan warga-warga Indonesia ini mengkelompok-kelompokkan dengan suku dan ada keturunan, unsur-unsur keturunan. Mereka ini memberikan pecah belah kepada untuk mengadu domba keturunan, begitu. Mhm. Terakhir dari saya, Bang Novel, ini kan juga masih belum ada pernyataan resmi begitu ya dari PWLS mengenai insiden ini. Tapi kalau Ya. dari Bang Novel sendiri mungkin terakhir juga bisa menjadi closing statement, imbauan atau pesan apa yang dari pihak FPI ini ingin disampaikan kepada masa PWLS, Bang? Silahkan. Jadi kita menghimbau untuk
FPI, kawan-kawan, Spirit 212, di bawah semuanya Komando Habib Rizik ini, ikuti saat ini Komando Habib Rizik. Karena beliau ada di Indonesia, karena beliau bukan di luar negeri, sehingga wajib seluruh spirit di bawah Komando Habib Rizik ikut Komando Habib Rizik, yang Habib Rizik bukan lagi jauh seperti kemarin-kemarin di sana yang dengan berbagai macam alasan. Sekarang wajib ikuti Komando Habib Rizik. Tapi insya Allah mudah-mudahan persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, bisa dimusyawarahkan bagaimana untuk mencari titik temu. Jangan sampai kita anak bangsa ini terus diadu. Ada orang yang sangat bergembira, ada orang yang sangat diuntungkan dengan bentrokan kita ini, yang memang Indonesia ini dipecah belah. Maka kita juga, saya juga menghimbau kepada seluruh daripada Spirit 212, jangan terpancing, koordinasikan dengan petinggi-petinggi Spirit 212, dengan FPI, dengan Persada 212, dengan GNPF Ulama, dengan Kuhap apa, itu bisa dikomunikasikan. Jangan sampai kita mengambil komando tanpa Komando Habib Rizik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ini diharapkan untuk kemudian tidak bertindak begitu ya, meskipun sempat ada bentrokan dari masa PWILS yang kemudian membuat kisruh di ceramah yang kemudian dilakukan oleh Habib Rizik Syihab di sejumlah wilayah. Terima kasih Ya, banyak, Bang ya, Novel kami juga Bamukin sudah punya untuk pernyataan sikap. FPI setelah mengeluarkan pernyataan sikap ada beberapa poin, tapi panjang ini banget nih, panjang banget nih Mbak. Mungkin saya bisa share ke Mbak nanti. siap. Terima Jadi kasih, pernyataan Mangga. resmi ada 12 pernyataan FPI. Dari pimpinan pusat FPI ini, jadi boleh ini dilihat, ini ada pernyataan, udah keluar resmi pernyataannya. Nah, mungkin nanti bisa saya kirim Oke. untuk lebih jelasnya.